Beberapa waktu yang lalu di channel kedua kita pernah membahas mengenai kemungkinan aktor Indonesia untuk ikut bergabung ke dalam mega franchise Marvel Cinematic Universe. Obrolan yang sangat seru dan memunculkan beberapa ide untuk beberapa karakter yang cocok diperankan oleh aktor Indonesia jika hal tersebut akan terjadi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. So Universe, let's talk about it. Potensi aktor-aktor Indonesia untuk berperan di Marvel Cinematic Universe sebenarnya adalah sebuah tema yang menarik. Mengingat ada begitu banyak bakat dan keragaman dalam industri hiburan di Indonesia. MCU ini adalah salah satu franchise film terbesar di dunia dengan karakter-karakter superhero yang ikonik dan cerita yang epik yang tentu saja sudah mendunia. Dengan pertumbuhan film internasional dan keragaman karakter di MCU, tentu saja ada ruang yang sangat potensial untuk aktor-aktor Indonesia bisa berpartisipasi dalam proyek-proyek MCU di masa yang akan datang. Pertama, aktor Indonesia memiliki beragam kemampuan akting yang dapat membawa karakter MCU menjadi jauh lebih hidup. Dalam industri perfilman Indonesia, kita sudah melihat sejumlah aktor yang sangat berbakat yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka memiliki kemampuan untuk menghayati peran dengan sangat mendalam dan memainkan karakter-karakter yang kompleks, serta mampu menyampaikan emosi dengan kuat. Hal ini sangat penting dalam hal memerankan karakter-karakter MCU yang seringkali memiliki perjalanan emosional yang mendalam. Sementara itu, MCU sebagai franchise yang semakin dikenal di seluruh dunia, justru dalam perjalanannya semakin menghargai dan mewakili keragaman dalam peran. Hal ini tercermin dari pemilihan karakter-karakter dan aktor-aktor MCU yang telah diperkenalkan melalui karakter dan latar belakang serta budaya yang beragam. Dengan beragamnya etnisitas dan juga budaya di Indonesia, tentu saja aktor-aktor Indonesia bisa menjadi pilihan yang tepat dan ideal untuk menghidupkan beberapa karakter-karakter yang belum diperkenalkan oleh MCU. Mereka dapat membantu menghadirkan sudut pandang yang unik dan yang berbeda dari cerita-cerita MCU nanti, mengingat pengalaman hidup dan perspektif budaya yang dibawa oleh aktor-aktor Indonesia. Seperti yang kita singgung tadi, ada sejumlah karakter dalam MCU yang memang belum diperkenalkan, dan ini bisa menjadi peluang besar bagi aktor-aktor Indonesia untuk ikut berpartisipasi. Mungkin ada karakter-karakter superhero atau mungkin villain baru yang bisa diciptakan dalam cerita MCU mendatang, dan aktor-aktor Indonesia bisa berperan sebagai karakter-karakter tersebut. Selain itu, MCU juga menghadirkan berbagai karakter pendukung yang memiliki peran penting dalam cerita. Aktor-aktor Indonesia bahkan juga bisa memiliki peran untuk karakter pendukung ini dengan berbagai bakat yang dimiliki, yang tentu saja akan membantu memperkaya dunia MCU. Dan apakah hal tersebut bisa saja terjadi? Tentu, karena kerjasama antara industri film Indonesia dan Hollywood semakin berkembang belakangan ini. Aktor-aktor Indonesia seperti misalnya Iko Uwais dan juga Joe Taslim sudah berhasil mendapatkan peran penting dalam film-film Hollywood, yang menunjukkan bahwa sebenarnya memang ada minat dan apresiasi terhadap bakat dari Indonesia di dunia internasional. MCU bisa menjadi langkah selanjutnya dalam kolaborasi ini. Nah, dua nama besar dari Indonesia tadi akan menjadi poin utama yang akan kita bahas. Apalagi sebelumnya pernah ada fancast yang menginginkan Joe Taslim memerankan karakter Namor the Submariner dalam film Black Panther Wakanda Forever, dan bahkan sudah banyak konsep art yang beredar di media sosial. Salah satunya adalah konsep art dari Boss Logic. Boss Logic sendiri adalah nama pena dari Kode Abdo, yang merupakan seorang seniman digital dan ilustrator yang berasal dari Australia, yang terkenal karena memang dia sering menciptakan konsep art untuk film adaptasi komik, dan dia pernah bekerja sama dengan Marvel dan DC. Boss Logic ini berhasil membangun reputasi yang baik di dunia seni digital dan industri hiburan dengan kreativitasnya dalam menghasilkan ilustrasi imajinatif karakter-karakter ikonik dari dunia komik. Nah, kalau berbicara tentang Joe Taslim, nama ini sendiri memang sudah memiliki jam terbang yang cukup banyak di Hollywood, apalagi sudah pernah terlibat dalam sejumlah franchise besar, seperti misalnya penampilannya dalam film Fast 6 yang merupakan bagian dari franchise Fast and Furious, dan kemudian akhirnya memiliki role penting dalam film Mortal Kombat Reboot, di mana dia memerankan karakter ikonik Sub-Zero. Iko Uwais sendiri juga tidak kalah hebat. Setelah memiliki penampilan cameo dalam film Star Wars The Force Awakens, akhirnya Iko Uwais juga terlibat dalam sejumlah franchise besar juga. Sebut saja G.I. Joe Snake Eyes yang kabarnya akan connect dan crossover dengan film-film Transformer, serta baru-baru ini dia memiliki peran penting dalam film The Expendables 4. Nama Iko Uwais bahkan sempat ramai diberitakan masuk ke dalam jajaran aktor yang dipertimbangkan untuk memerankan karakter Spider-Man untuk menggantikan Andrew Garfield, meski akhirnya yang terpilih adalah Tom Holland. Prestasi kedua nama ini tidak terlepas dari akting cemerlang mereka dalam film The Raid yang dipuji oleh seluruh dunia, bahkan dianggap sebagai salah satu film laga terbaik yang pernah dibuat. Sekarang ayo kita lihat bagaimana potensi kedua aktor ini jika mereka bergabung di MCU. Joe Taslim, seperti yang kita bahas sebelumnya,
dia pernah dipertimbangkan untuk memerankan karakter Namor, namun pilihan akhirnya jatuh kepada Tenoch Huerta dan melakukan penampilan yang sangat bagus dalam film Black Panther Wakanda Forever. Jadi untuk karakter Namor kita kesampingkan saja. Ada sejumlah karakter yang dinilai cocok untuk diperankan oleh Joe Taslim. Ini berdasarkan hasil diskusi kita di channel kedua ya. Yang pertama adalah Tommy Shishido alias Mighty Gorgon. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Wolverine volume 3 isu nomor 20 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2004. Dalam komik tersebut, Tommy Shishido diperkenalkan sebagai Gorgon. Kemudian dalam komik New Avengers volume 2 isu nomor 18 yang dirilis pada tahun 2011, Tommy Shishido akhirnya beralih menjadi Wolverine. Karakter ini sebenarnya cukup unik karena dia adalah mutant. Kemampuannya adalah transmutasi yang mampu mengubah siapapun yang melakukan kontak mata langsung dengannya sehingga membuat lawannya menjadi batu. Dan ini mirip seperti Gorgon Medusa dari mitologi Yunani kuno. Gorgon sendiri juga memiliki bentuk telepati moderat yang batasnya tidak diketahui. Dia mampu berkomunikasi secara mental dengan berbagai macam individu, seperti yang dia lakukan dengan Elektra. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk merasakan emosi orang lain secara psikis. Lalu pada saat kekuatannya ditingkatkan, kemampuan fisiknya juga berubah, di mana Gorgon mampu berlari dan bergerak dengan kecepatan di atas rata-rata, dan bahkan memiliki super strength yang membuat tubuhnya sangat tahan terhadap berbagai macam cedera. Gorgon bahkan juga memiliki faktor penyembuhan regeneratif. Dalam beraksi, seringkali dia memiliki kacamata hitam untuk menutupi matanya sepenuhnya, yang memungkinkan orang bisa melihatnya tanpa harus berubah menjadi batu. Dan senjata yang paling khasnya adalah Gorgon selalu membawa dan menggunakan katana Jepang dalam pertempuran manapun. Dalam komik New Avengers volume 2 isu nomor 18-23, Gorgon menjadi bagian dari New Dark Avengers sebagai Wolverine mereka, di mana pada saat itu bersama dengan Madam Hydra, dia berencana untuk membunuh Osborn. Dia juga bahkan pernah terlibat perseteruan dengan Shang-Chi. Dan mengingat karakter ini berasal dari Asia, maka tentu saja Tommy Shishido adalah salah satu karakter yang sangat cocok untuk diperankan oleh Joe Taslim. Pilihan berikutnya adalah Bullseye. Karakter ini sendiri sebenarnya pernah diperankan oleh Colin Farrell dalam film Daredevil yang diperankan oleh Matt Murdock. Sementara dalam series Netflix, karakter ini diperankan oleh Wilson Battle. Beberapa waktu yang lalu memang ada kabar yang menyebutkan bahwa semua proyek Marvel yang dikerjakan di luar Disney masih tetap akan dianggap canon, namun dalam kapasitas multiversal. Proyek Daredevil sendiri akhirnya digarap untuk menjadi bagian dari cerita MCU yang berjudul Daredevil Born Again. Dan kabarnya film ini akhirnya dirombak total oleh Kevin Feige. Artinya beberapa karakter tentu saja akan berpotensi di recast, termasuk karakter Bullseye yang mungkin perannya akan jatuh ke tangan orang lain, bukan Wilson Battle yang akan kembali ke dalam perannya tersebut. Nah, untuk karakter ini sangat cocok untuk diperankan oleh Joe Taslim. Bullseye sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Daredevil isu nomor 131 yang dirilis pada tahun 1975. Namanya adalah Lester. Dia merupakan atlet yang pernah ikut serta dalam ajang Olimpiade dan memiliki kondisi fisik serta kelincahan dan refleks yang sangat baik sebagai atlet. Dia juga memiliki keterampilan akrobat yang bisa mendukung aksinya sebagai pembunuh. Yang paling menarik adalah kemampuan bawaan Lester yang mampu melemparkan proyektil apapun dengan akurasi yang sangat tinggi, yang membuatnya menjadi karakter yang sangat berbahaya dari karakter lainnya. Secara teknis, dia sebenarnya bukan manusia super, namun kemampuan yang dimilikinya tidak bisa diremehkan begitu saja. Yang paling penting adalah kemampuannya yang menguasai martial art, dan adegan pertarungannya dengan Daredevil dalam series Netflix menjadi salah satu adegan yang sangat memuaskan para penonton. Karakter berikutnya adalah Noh-Varr alias Marvel Boy. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel Boy volume 2 isu nomor 1. Noh-Varr pada dasarnya adalah anggota dari ras kaum Kree yang terletak di realitas alternatif, yaitu di Earth 200080. Dia kemudian tersesat di multiverse, dan ketika mencoba untuk kembali ke realitasnya, mereka malah tiba di realitas 616. Dia memiliki kecepatan manusia super yang bahkan memungkinkan dia berjalan menaiki tembok dengan melawan gravitasi. Dia juga bahkan bisa terbang ke luar angkasa tanpa teknologi sistem pendukung apapun, dan bahkan mampu bertahan hidup tanpa batas waktu meskipun tanpa makanan, minuman, dan istirahat sedikit pun. Noh-Varr memiliki nanobots dalam aliran darahnya yang memungkinkan dia mengalihkan rasa sakit, yang membuatnya cocok untuk diperankan oleh Joe Taslim karena Noh-Varr merupakan seorang petarung dengan senjata maupun tanpa senjata dengan memanfaatkan kemampuan atletisnya.
Pilihan yang berikutnya yang cocok dengan Joe Taslim adalah Silver Surfer, yang merupakan karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Fantastic Four isu nomor 48 yang dirilis pada tahun 1965. Dan karakter ini diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Dia dikenal sebagai Norrin Red, yang merupakan penduduk asal planet Zenla dan menjadi Herald of Galactus, yaitu entitas kosmik yang haus akan energi planet dan bintang. Galactus memberinya kekuatan dan tugas untuk menjelajahi galaksi dan menemukan planet yang bisa dijadikan sebagai mangsa untuk Galactus. Ciri khasnya adalah papan terbangnya yang terbuat dari perak dan memungkinkannya untuk mengendalikan energi kosmik serta bergerak dengan kecepatan tinggi. Meskipun awalnya terpaksa melayani Galactus, Silver Surfer akhirnya memberontak dan menjadi karakter superhero. Dan yang terakhir yang dirasa cocok untuk diperankan oleh Joe Taslim adalah Gambit. Dia dikenal sebagai Remy LeBeau dan ini merupakan karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 266 pada tahun 1990. Gambit adalah seorang mutant dengan kemampuan untuk mengubah objek menjadi senjata ledakan kinetik dengan sentuhan atau melemparkan kartu yang berisi energi yang dikenal sebagai kinetic cards. Dan yang paling menarik adalah karena dia juga sebenarnya terampil dalam hal martial art. Karakter ini sebenarnya memiliki kepribadian yang sangat kompleks dan sering digambarkan sebagai antihero yang memiliki masa lalu yang gelap. Gambit malah dikenal karena kostumnya yang sangat khas dan kemampuannya yang unik, serta memiliki hubungan romantis dengan Rogue. Di antara 5 pilihan tadi, kira-kira menurut kalian yang mana yang sangat cocok diperankan oleh Joe Taslim? Atau jangan-jangan kalian memiliki pilihan yang lain yang justru jauh lebih cocok untuk diperankan oleh Joe Taslim? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Yang berikutnya giliran Iko Uwais, yang coba kita prediksi kira-kira cocok untuk memerankan karakter apa di Marvel Cinematic Universe. Iko Uwais sendiri juga merupakan seorang aktor yang terus mengasah kemampuan aktingnya, dan tentu saja yang harus mampu dimaksimalkan adalah kemampuan bela dirinya, sama halnya seperti Joe Taslim yang notabene keduanya memang merupakan mantan atlet bela diri. Karakter yang bisa dimainkan oleh Iko Uwais jika memang akan ditampilkan dalam MCU yang pertama adalah Swordmaster alias Lin Lee. Ini adalah karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Swordmaster isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2019. Lin Lee adalah seorang remaja yang berasal dari Cina yang menemukan pedang ajaib yang bernama Black Jade yang memberinya kekuatan luar biasa dan kemampuan untuk berubah menjadi superhero. Dia memutuskan untuk menggunakan pedang ini untuk melindungi dunia dari ancaman supranatural dan menjadi Swordmaster. Karakter ini membawa elemen budaya Tiongkok yang kaya dalam cerita-ceritanya dan seringkali berurusan dengan makhluk-makhluk mitologi Tiongkok, dan juga karakter ini memiliki hubungan dengan Shang-Chi dan juga Spider-Man. Maka rasanya sangat pas jika Iko Uwais bisa mendapatkan peran ini, meskipun mungkin MCU akan memilih untuk mengubah mitologinya. Akan sangat menarik jika MCU mau mengangkat cerita tentang Black Jade, apalagi jika suatu saat nanti kita bisa melihat interaksi antara karakter ini dengan Shang-Chi, bahkan dengan Spider-Man. Karakter yang kedua yang mungkin cocok diperankan oleh Iko Uwais adalah White Tiger alias Hector Ayala, yang merupakan karakter yang diperkenalkan dalam Deadly Hands of Kung Fu isu nomor 19 yang dirilis pada tahun 1975. Hector Ayala adalah seorang pria keturunan Puerto Rico yang mendapatkan kekuatan dari sebuah kalung ajaib yang dikenal sebagai kalung kuno Jet Tiger. Kalung ini memberinya kekuatan super, kecepatan, ketangkasan, dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia kemudian mengadopsi identitas White Tiger dan memutuskan untuk menggunakannya. Pada dasarnya, ini adalah karakter Latin pertama yang menjadi superhero dalam komik Marvel. Dan kabarnya sebelum memerankan karakter Namor the Submariner, Tenoch Huerta dikabarkan seharusnya berperan sebagai White Tiger dalam film Black Panther Wakanda Forever. Namun, rencana tersebut akhirnya dirubah. Karakter yang berikutnya yang mungkin bisa dimainkan oleh Iko Uwais adalah Daken, yang juga dikenal sebagai Akihiro. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Wolverine Origins isu nomor 10 yang dirilis pada tahun 2007. Daken ini sebenarnya adalah anaknya Wolverine yang memiliki sejumlah kekuatan mutant, termasuk faktor penyembuhan regeneratif dan tulangnya yang terbuat dari adamantium, serta kemampuannya untuk mengeluarkan feromon yang mempengaruhi perasaan dan tindakan orang lain. Dia adalah karakter yang sangat kompleks dan sering digambarkan sebagai villain yang licik dan manipulatif. Daken memiliki hubungan yang rumit dengan ayahnya, Wolverine, dan pernah menjadi musuh utama dalam series komik Dark Wolverine. Kemudian karakter yang berikutnya adalah Warpath, yang mungkin juga cocok untuk diperankan oleh Iko Uwais. Dia juga dikenal dengan nama James Proudstar, yang merupakan karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam komik New Mutants isu nomor 16 yang dirilis pada tahun 1984. James Proudstar adalah seorang pria asli Amerika yang merupakan anggota dari suku Apache. Dia memiliki kekuatan super yang mencakup kekuatan fisik yang luar biasa, kecepatan, daya tahan, dan kemampuan untuk merasakan bahaya. Dia juga ahli dalam seni bela diri dan memiliki bakat dalam menggunakan berbagai macam senjata, terutama pisau. Warpath awalnya muncul
sebagai anggota New Mutants sebelum akhirnya bergabung dengan X-Force. Dan yang terakhir adalah Ka-Zar yang juga dikenal sebagai Kevin Plunder. Dia pertama kali diperkenalkan dalam komik X-Men isu nomor 10 yang dirilis pada tahun 1965. Ka-Zar ini adalah seorang pria yang lahir di sebuah lokasi terpencil di Afrika yang terkenal sebagai Savage Land. Dia dibesarkan di lingkungan hutan yang liar dan memiliki hubungan yang mendalam dengan flora dan fauna setempat. Ka-Zar ini memiliki kekuatan fisik dan daya tahan yang luar biasa, serta keahlian dalam pertempuran dan berburu. Dia juga memiliki teman yang setia dalam bentuk Zabu, yaitu seekor saber-tooth tiger yang melindunginya. Ka-Zar seringkali menjadi penjaga dan pelindung Savage Land, dan karakter ini dirasa cocok untuk diperankan oleh Iko Uwais. Sebagai honorable mention, sebenarnya karakter yang cocok untuk diperankan oleh Iko Uwais sebenarnya adalah Tony Master alias Taskmaster. Namun karakter ini sebenarnya sudah pernah diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe melalui film Black Widow yang gendernya diganti menjadi wanita, yaitu Anthony Dreykov. Bagaimana menurut kalian? Karakter yang mana yang cocok untuk diperankan oleh Iko Uwais dari berbagai pilihan ini? Atau mungkin kalian punya pilihan yang lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Sebenarnya bukan tidak mungkin hal ini menjadi kenyataan, karena beberapa waktu yang lalu ada sejumlah bocoran yang mengatakan bahwa Joe Taslim dan Iko Uwais sebenarnya masuk dalam radarnya Kevin Feige. Hanya saja mungkin mereka belum menemukan karakter yang cocok untuk diperankan oleh kedua aktor ini. Jadi kita tunggu saja apakah mereka akan memainkan peran dalam Marvel Cinematic Universe nanti. Sebenarnya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan juga, aktor Indonesia yang pertama kali mencicipi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebenarnya sudah ada, dan dia juga adalah alumnus dari The Raid. Aktor yang satu ini sempat tampil dalam film Captain America Civil War, namun sayang adegan yang dilakoni oleh aktor ini akhirnya di-cut dan tidak dimasukkan ke dalam film. Om Ray Sahetapi juga pernah masuk ke dalam radarnya Kevin Feige dan bahkan sudah sempat diajak untuk bergabung dalam proyek tersebut. Om Ray Sahetapi direncanakan akan memerankan karakter di Actioneer, dan video deleted scene-nya juga sudah pernah dirilis ke publik. Tentu saja ini membuka jalan lebar untuk kedua aktor yang kita bahas dalam video ini. Sebagai kesimpulan, potensi aktor-aktor Indonesia untuk berperan di MCU sebenarnya sangat nyata dan menjanjikan. Mereka memiliki kemampuan akting yang luar biasa, latar belakang budaya yang beragam, serta kesempatan untuk menghidupkan karakter-karakter MCU yang belum dikenal bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk dieksplorasi melalui kedua aktor ini. Kolaborasi antara aktor Indonesia dan MCU bisa menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak. Apalagi pasar MCU di Indonesia sangat besar. Tapi kita lihat saja apakah ini akan menjadi kenyataan atau hanya sekedar fancast saja. Bagaimana menurut kalian? Aktor mana lagi yang sepertinya cocok untuk ikut bergabung di mega franchise Marvel Cinematic Universe? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikut bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.